Masuki. Nah, di dalam ini adalah masjid ini, teman-teman. Ini karpet masjid. Dan ini masih ada mushaf-mushaf Al-Qur'an. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, relawan Mercy langsung dari jauh Gaza. Bersama saya, Fikir Rofiul Haq, dan saat ini saya berada di sekitar Rumah Sakit Indonesia yang saya hari ini insya Allah akan membuat video di mana akan memperlihatkan bagaimana situasi kondisi dua masjid yang ada di dekat Rumah Sakit Indonesia, bagaimana kondisinya. Seperti janji saya kemarin bahwa nanti saya akan meliput sekitar rumah sakit, yaitu di dua masjid yang memang biasa tempat kami gunakan untuk beribadah, untuk sholat 5 waktu, maupun saat itu tarawih dan juga lainnya. Kalau mungkin di sekitar Rumah Sakit Indonesia juga sudah diliput oleh Mas Reza, dan juga kerusakan rumah sakit di dalam rumah sakit maupun di sekitar area rumah sakit, ataupun di Wisma Dr. Jose Rizal. Di situ adalah Wisma Dr. Jose Rizal, teman-teman. Dan saat ini jalan ini mengarahkan ke masjid ini adalah salah satu masjid yang berada sangat dekat sekali dengan Rumah Sakit Indonesia. Jaraknya hanya beberapa puluh meter saja, dan nama masjid ini adalah Masjid Zawiyah, teman-teman. Dan Masjid Zawiyah ini terletak di daerah Tali Za'atar. Nah, saat ini saya berada di daerah Tali Za'atar, di mana memang kerusakan bangunan yang begitu hebat, begitu dahsyat yang dilakukan oleh pihak Zionis Israel. Dan kita bisa melihat sendiri di sini adalah bangunan masjid yang sudah runtuh dan sudah hancur. Dan di sini masih ada beberapa masyarakat yang masih melakukan aktivitasnya. Nah, ini teman-teman. Saya akan menggunakan kamera belakang, ataupun saya akan menaiki gundukan pasirnya terlebih dahulu. Allahu Akbar. Masih terdengar dentuman-dentuman pesawat jet tempur ya. Nah, ini adalah nampak ada bangunan masjid. Salah satu masjid yang ada di dekat Rumah Sakit Indonesia, yaitu Masjid Zawiyah. Lihat bagaimana kerusakan. Dan saya akan menaiki ke lebih atasnya lagi. Nah, ini adalah bangunan masjid ini. Sudah hancur, dibom oleh pihak Zionis Israel, tidak bisa difungsikan lagi sebagai tempat ibadah. Ini kita bisa lihat di sebelah sininya. Ini adalah lubang-lubang biasanya hasil dari pesawat jet F-16 milik Zionis Israel. Dan di sana ada halaman belakang. Selamat, halak. Nah, ini di sana masih ada mushaf Al-Qur'an. Dan ini teman-teman bisa lihat di sini terdapat karpetnya masjidnya ya nih. Mungkin kita akan ke daerah sebelah sana agar kita bisa melihat lebih jelas apakah ini benar-benar bangunan masjid. Dan memang ini adalah benar, teman-teman. Ini adalah bangunan Masjid Zawiyah yang ada di daerah Tali Za'atar, kota Beit Lahia Jalur Gaza bagian utara. Nah, ini adalah bekas lubang pesawat F-16. Dan kita akan masuk ke dalam. Sini sudah runtuh, tapi kita akan coba memasuki. Nah, di dalam ini adalah masjid ini, teman-teman. Ini karpet masjid. Dan ini masih ada mushaf Al-Qur'an. Masya Allah.
Dan saya sering dan teman-teman, Mas Reza ataupun relawan-relawan sebelumnya juga sering sekali, ke masjid ini seperti dan ini adalah halaman belakangnya teman-teman. Ini adalah halaman belakangnya dan ini juga latar masjidnya. Nah ini juga salah satu latar masjid yang biasa digunakan untuk sholat karena memang ketika sholat Jumat ini akan penuh total, bahkan sampai di sini-sini juga akan penuh teman-teman. Sehingga masjid ini diperluas dengan memperluas latar halaman masjidnya menjadi tempat untuk sholat juga, dan di sini biasanya penuh, sangat penuh sekali. Kalau kita telat sedikit untuk sholat Jumat itu tidak bakal kedapatan tempat. Nah, sementara ini memang jaraknya dari rumah sakit sangat dekat sekali dan teman-teman bisa melihat di sana itu ini adalah Wisma Dr. Jose Rizal yang memang saat ini masih sudah mulai proses perbaikan oleh tim kita karena sudah datang Pak Edi sebagai engineer pembangunan juga, jadi sehingga tahap demi tahap juga kita mulai perbaiki baik Rumah Sakit Indonesia maupun Wisma Dr. Jose Rizal. Nah, di sini juga ada pintunya sebenarnya teman-teman. Nah, di sini. Nah, ini adalah pintunya untuk membatasi perumahan warga dan juga untuk ke komplek masjidnya itu sendiri. Dan teman-teman bisa lihat ya, seperti inilah teman-teman. Seharusnya ketika kita masuk pintu ini sudah bagian masjid, tapi sudah wassalam, sudah tidak ada yang tersisa. Nah, kita lihat ini adalah jendela-jendelanya sudah hancur, bahkan atapnya sudah tidak ada yang tersisa lagi. Ya Allah, sangat-sangat banyak banget sejarah dan momen di sini. Kita sering melaksanakan sholat tarawih di sini, kita sering sholat Jumat ataupun sholat 5 waktu di masjid ini. Dan bangunannya sudah tidak tersisa teman-teman. Sementara di sebelah sana adalah para penghuni atau para masyarakat yang ada di daerah Talizatar. Kita bisa lihat juga bangunan-bangunan juga sudah banyak yang gosong, hancur. Namun ada beberapa masyarakat juga yang masih menggunakan bangunan tersebut untuk menjadi salah satu tempat tinggal mereka. Karena tadi kita perginya melewati sebelah sana, kita harus muter jauh. Namun di sini ternyata ada pintu keluarnya. Jadi kita lewat sini saja teman-teman. Sudah jelas ya tadi teman-teman bagaimana kondisi, dan itu wisma, di situ rumah sakit. Jadi ya ini jaraknya hanya beberapa puluh meter saja teman-teman. Dan saya juga memiliki banyak sekali teman di sini sebenarnya, tapi sudah dari kemarin sudah beberapa berjumpa dengan teman-teman saya, tapi belum semuanya karena mungkin banyak juga yang melakukan evakuasi dari Gaza Utara menuju ke Gaza Selatan untuk berlindung dari pemboman Zionis Israel itu sendiri. Nah, kita keluar pintunya nih. Biasanya kalau udah masjidnya sudah digunakan, dikunci dari dalam sehingga tidak ada yang bisa masuk ke masjid itu. Dan di sini juga masih daerah perumahan Talizatar. Dan ini wisma kita. Ini adalah rumah sakit. Nah, ini teman-teman, di sini adalah saya ingin memperlihatkan sedikit juga bagaimana kondisi perumahan di daerah Talizatar. Yang sebelumnya saya juga sudah pernah meliput ketika kita belum evakuasi dari Gaza Utara menuju Gaza Selatan. Teman-teman bisa lihat di sini sebenarnya adalah ada tembok yang cukup tinggi gitu untuk membatasi komplek rumah sakit dan juga perumahan Talizatar ini. Namun sekarang temboknya sudah dihancurkan oleh pihak Zionis Israel dan di sebelah sana terlihat rumah sakit, dan itu adalah ruang jenazah milik Rumah Sakit Indonesia di sebelah situ teman-teman kalau mau lihat. Nah, ini saya juga sudah beberapa kali meliput bangunan yang ada di sekitar sini. Ya, sejak awal perang memang
juga sudah hancur sebenarnya. Tapi setelah kami kembali lagi ke Gaza Utara, bangunannya juga semakin lebih mengenaskan, teman-teman. Kita lihat gedung-gedung sini hancur, dan ini juga tadinya adalah rumah yang beberapa tingkat tapi sudah rata dengan tanah, sudah tidak ada yang tersisa. Nah, ini sudah hancur. Ini komplek perumahan Tali Zatar. Ini rata dengan tanah, teman-teman. Ini juga walaupun tidak rata dengan tanah, tapi ya sudah tidak bisa ditempati karena memang cukup bahaya untuk ditempati karena bentar lagi juga roboh kelihatannya. Di sini juga saya ada tempat tinggal, yaitu salah satu syekh yang menjadi imam Masjid Ruba, yaitu ya kita bisa lihat di sini kerusakan. Ya Allah. Ini beliau salah satu syekhnya juga tinggal di daerah perumahan Tali Zatar. Nampaknya juga sudah tidak ada penghuninya di sini kecuali hanya beberapa segelintiran masyarakat saja. Dan ini juga tadinya gedung yang cukup tinggi. Namun ini bukan bom yang baru, tapi ini bom sebelum kita evakuasi, teman-teman. Jadi gedung sini sudah dihancurkan. Kalau teman-teman ketahui juga salah satu sahafi atau wartawan juga ketika sedang meliput perumahan daerah Tali Zatar juga mereka hampir saja dibom oleh pihak Zionis Israel, dan ini gedung-gedungnya juga sudah gosong. Hancur. Ya, begitu teman-teman kondisinya. Ya, saat ini saya sedang menuju ke Masjid Ruba. Kita akan melihat bagaimana kerusakan, dan ini adalah rumah sakit, dan ini adalah sebenarnya ruko-ruko warga berjualan di sebelah sini. Di bekas bangunan ini, teman-teman. Biasa kita beli falafel atau belanja juga kadang di sini juga ada ruko kecil gitu atau toko kecil sembako. Dan ini adalah sebenarnya bundaran, dan sebelah sana adalah Syekh Zaid. Nah, teman-teman tahu ya, kemarin saya juga sudah meliput kerusakan bangunan Syekh Zaid, dan inilah bangunan Masjid Ruba, teman-teman. Nah, ini adalah bangunan Masjid Ruba juga mengalami kerusakan. Ya, teman-teman, ini masjid ini memang sebelumnya tidak sebesar ini, namun sebelum perang mereka menargetkan setelah Ramadan itu selesai perluasan masjid ini. Namun masjid ini belum berhasil diperluas, tapi serangan atau perang juga sudah pecah. Kita akan masuk ke dalam, teman-teman, melihat kondisi bangunan masjid ini yang mungkin cukup lumayan berbahaya juga sih sebenarnya. Nah, ini adalah Masjid Ruba, teman-teman. Dan ini karena sudah diperluas, dia meningkatkan 2 tingkat. Nah, ini kondisinya tidak terlalu buruk sebenarnya. Nah, ini saya berada di dalam Masjid Ruba, dan ini sebenarnya masjidnya sudah diperbesar. Sebelumnya memang tidak sebesar ini, dan salah satu proyek perluasan masjid ini adalah salah satunya adalah membuat lantai 2 atau second floor untuk masjid ini. Dan ya begini kondisi rumah sakit, dan ya begini kondisi Masjid Ruba yang memang tidak terlalu buruk kehancurannya dibandingkan dengan Masjid Zawiyah yang memang rata dengan tanah.
Tapi memang bangunan ini kayaknya sepertinya eh, bisa direnovasi dan bisa difungsikan, namun karena kondisi masih sangat perang ya, sehingga ya belum pembangunan atau masjid ini belum bisa dilanjutkan seperti itu teman-teman. Kita berdoa semoga pembangunan masjid ini cepat dilanjutkan sehingga masyarakat nanti bisa menggunakan masjid ini menjadi tempat sarana ibadah untuk mereka. Sementara dari jendela masjid ini terlihat bangunan-bangunan sekolah yang menjadi tempat warga mengungsi, dan sangat ramai sekali, sangat padat sekali bangunan-bangunan masyarakat yang tinggal di sekolahan-sekolahan tersebut. Nah, sekian mungkin teman-teman videonya untuk memperlihatkan bagaimana situasi dan kondisi dua bangunan masjid yang berada sangat dekat sekali dengan Rumah Sakit Indonesia, yaitu adalah Masjid Jawiyah dan juga Masjid Ruba. Iya. Dan di sini ada sekolah-sekolah pengungsian, sementara di sini adalah bangunan Syekh Zaid yang ada puluhan gedung, namun ada salah satu gedung 12 tingkat juga hancur. Sementara sisanya adalah gedung-gedung yang hanya 6 tingkat saja pun juga sudah hancur. Dan kemarin saya juga sempat meliput di bangunan tersebut. Walaupun saya juga belum meliput bagaimana kerusakan yang ada di sebelah sananya, hanya di sekitaran sini saja. Karena kondisinya juga memang kota Bethlahia dan juga Bethanu juga menjadi evakuasi order, daerah evakuasi termasuk evakuasi order, sehingga memang kita juga tidak ingin mengambil resiko lebih tinggi lagi. Jadi kita hanya mobilisasi hanya di rumah sakit ataupun di wisma ataupun di sekitaran saja. Seperti itu teman-teman. Mungkin sekian laporan kami. Fikri Raffiul Haq langsung dari Jalur Gaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.